sebagian besar inovasi dalam industri keuangan. Kartu kredit lahir pada tahun 1950-an dan ATM lahir pada tahun 1970-an. Hal tersebut membantu kita mengakses dan membayar barang. Seiring dengan pertumbuhan dan aktivitas internet yang signifikan dan teknologi yang mengikutinya, muncul hal tersebut membuat konsumen meminta untuk mempermudah pengelolaan keuangan mereka. Application Programming Interface atau API digunakan untuk menggambarkan perangkat alat yang memungkinkan komponen perangkat lunak atau sistem yang berbeda untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Dengan menggunakan API, bank atau penyedia layanan keuangan penantang dapat menggabungkan teknologi dari perusahaan fintech ke dalam area utama yang memerlukan proses penambahan layanan teknologi. Dengan API, pemimpin TI dalam bisnis dapat membuat solusi TI keuangan mereka sendiri atau mendukung proses internal lainnya tanpa harus membangun setiap bagian teknologi dari awal. Dikembangkan di era pra-internet, model bisnis bank dan infrastruktur teknologi sebagian besar telah dibangun di sekitar rangkaian produk dan dikirim melalui cabang. Dengan kata lain, bank tidak dibangun untuk melayani nasabah yang serba cepat dan paham digital. Dengan demikian, sejumlah pelaksana teknologi telah mengambil kesempatan untuk mengembangkan alternatif inovatif yang dibangun di atas platform fleksibel yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah ini. PayPal adalah salah satu contoh penting pertama dari solusi sukses yang memberikan manfaat besar bagi pelanggan dan sejak itu telah membuka jalan bagi ledakan layanan alternatif, menawarkan segalanya mulai dari investasi hingga pembayaran internasional, pinjaman, dan rekening bank. Kedatangan fintech di industri ini tidak perlu membuat bank panik tentang tantangan yang terkait dengan merombak seluruh infrastruktur TI mereka untuk bersaing. Terlepas dari perbedaan mereka, baik pemain fintech maupun bank memiliki banyak keuntungan dari kerjasama. Ada banyak keuntungan dari perusahaan fintech dan bank tradisional yang memulai hubungan kolaboratif untuk menemukan dan menentukan potensi pertumbuhan masa depan dalam industri. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi yang berpikiran maju akan memastikan bahwa industri keuangan terus berinovasi. Fintech harus memahami setiap peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan setiap strategi dan program yang dimiliki bisnis patuh terhadap peraturan. Dalam regulasi keuangan Amerika Serikat sangat berfragmentasi dibandingkan negara-negara di Eropa dan Asia. Bergantung pada jenis karakter yang dimiliki organisasi perbankan, hal tersebut membuat kehidupan fintech di Amerika menjadi sulit. Pada tahun 2014, Eropa menerapkan Single Supervisor Mechanism yang dimaksud untuk menyelaraskan berbagai peraturan keuangan nasional di 27 negara anggota Eropa. Dalam Asia, bagian yang terfragmentasi ialah Cina dan India. Sistem keuangan Tiongkok sangat diatur dan mulai meliberalisasi dirinya sendiri karena kebijakan keuangan Tiongkok menjadi lebih signifikan terhadap strategi ekonominya. Dalam Asia di Indonesia, regulasi dan pengawasan sistem keuangan memiliki arsitektur bertingkat yang kompleks yang dilakukan oleh otoritas regulasi yang berbeda. Selanjutnya itu adalah layanan pembayaran yang diatur secara global. Layanan pembayaran untuk portofolio Anda akan memicu serangkaian peraturan mengikat lainnya untuk mencegah pencucian uang. Layanan pembayaran secara umum termasuk P2P, P2B, dan B2B diatur secara ketat oleh pemerintah hampir di semua tempat. Selanjutnya itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia. OJK ini bertugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan menyidik lembaga keuangan. Intinya OJK memiliki tugas untuk memastikan lembaga keuangan tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat terlindungi ketika berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu ada kepatuhan lokal dan global. Setiap fintech, layanan, level, dan geografi masing-masing memiliki seperangkat aturan sendiri dan Anda harus menerapkan strategi tentang bagaimana dapat menggunakan regulasi untuk keuntungan pada setiap tahap pengembangan fintech Anda dan mengelola proses di setiap tahap akan memiliki implikasi substansial untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya itu ada inovasi fintech dan kartu identitas digital. Kartu identitas adalah bagian penting dari infrastruktur global yang menopang setiap elemen kehidupan kita. Sekarang kita berada di dunia yang terlalu maju untuk infrastruktur identifikasi kita saat ini. Saat kita berpindah dari dua fisik ke dunia digital, identitas belum mendorong inovasi transformatif apapun. Namun,
bukan hanya identitas yang berubah, konsep uang juga sedang mengalami perubahan yang sama besar. Pada tahun 2015 diprediksi akan menjadi tahun penting ketika transaksi digital mengambil alih uang tunai dengan dua tren yang ada. Kemungkinan yang kita butuhkan untuk bertransaksi adalah identitas kita. Selanjutnya itu ada jika tidak rusak, tidak perlu perbaikan. Beberapa orang berpendapat bahwa menghubungkan kartu identitas dan pembayaran menyebabkan hilangnya perlindungan data dan anonimitas. Kesanggahan terdiri dari fakta bahwa ada beberapa antara privasi dan anonimitas perlu berbagai pengenalan seperti alamat, email untuk membuat transaksi. Oleh karena itu, melindungi privasi kita. Jadi sejalannya waktu dan berlayarnya menuju dunia baru dengan identitas dan kepercayaan digital, ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk mengendalikan alat ini seperti Social Login, Twitter Digit, Apple Touch ID, dan Trulia. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bab jaringan fintech. Seperti yang kita ketahui, pada bab jaringan fintech ini adalah tentang bagaimana perubahan akan arah lebih baik. Dari sejarah yang sudah kita ketahui tentang finansial teknologi, perubahan-perubahan itu terus terjadi dengan inovasi dan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat luas, sehingga terjadilah perubahan-perubahan yang semakin memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian ada poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama yaitu tentang pelajaran dari sang pemimpin fintech. Seperti yang kita ketahui, pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil yaitu pertama dari penempatan lokasi strategis. Penempatan lokasi strategis dan yang terdahulu, seperti yang kita ketahui kan dari awal terbentuknya fintech yang dimulai dari beberapa negara, contohnya Prancis, Belanda dan lain sebagainya, itu ditempatkan di tempat-tempat atau posisi-posisi yang strategis, sehingga perkembangan finansial teknologi ini bisa berkembang secara luas. Yang kedua dari segi pendanaan, seperti yang kita ketahui juga bahwasanya pengembangan fintech ini membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, mulai itu dari pengembangan teknologinya sampai pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dari inovasi teknologi. Setiap tahun dan setiap abad inovasi itu terus menjalani peningkatan, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai dengan sekarang revolusi industri 5.0. Dan tentunya dengan inovasi tersebut membuat kita dan juga finansial teknologi semakin berkembang. Kemudian yaitu kedekatan dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu juga sangat menentukan bagaimana finansial teknologi ini bisa berkembang, karena dengan peraturan yang ada, dengan aturan-aturan tersebut bisa membuat finansial teknologi bisa berkembang secara pesat. Kemudian balik lagi ke lokasi strategis pengembangan tadi, seperti yang kita ketahui negara yang paling terkenal untuk pengembangan fintech ini adalah Prancis. Seperti yang kita ketahui dahulu, kenapa fintech ini menjadi tempat perkembangan dari finansial teknologi, yang pertama yaitu perkembangan akademik dan teknologinya yang sangat bagus. Kemudian yaitu negara yang favorit bagi investasi atau bagi investor. Jadi para investor itu dulu mempunyai tempat favorit yaitu Prancis untuk melakukan investasi, baik itu pengembangan teknologi, pengembangan akademik dan lain sebagainya. Kemudian yaitu aturan yang membolehkan mereka untuk melakukan pengembangan tersebut. Maka dari itu pada zaman sekarang pemerintahan Indonesia itu sendiri juga untuk mengembangkan baik itu dari peningkatan undang-undang dasar yang membolehkan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia, dan juga kualitas akademik dan teknologi yang juga semakin dikembangkan, sehingga nantinya finansial teknologi ini bisa masuk ke Indonesia dan juga memudahkan manusia-manusia yang ada di Indonesia dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya, untuk bisa meningkatkan kualitas negara ini. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai Wina sebagai fintech group nomor 1 pembayaran seluler, di mana memiliki keunggulan kompetitif. Yang pertama, lokasinya yang strategis, sejarah hubungan perbankan, dan beberapa faktor tertentu. Bank Austria melalui Payment Service Austria atau PSA berhasil mendapatkan 3 operator jaringan seluler terbesar. Yang pertama, Telepon Austria AI, T-Mobile, dan Tri. Pusat pembayaran seluler yang sukses di Wina akan meningkatkan infrastruktur yang ada dan melibatkan kapasitas, organisasi, dan pengembangan bisnis. Lokasi strategis Austria antara Eropa Barat dan CEE, pengaturan lembaga keuangan yang unik, dan ukuran pasar yang relatif kecil membuat kasus fintech yang menarik untuk berkembang. Oke, selanjutnya mengenai ekosistem fintech di Asia Tenggara, yang mana Asia Tenggara telah menjadi salah satu pelopor dalam adopsi fintech secara global.
Kombinasi dari populasi muda yang cukup besar dan paham teknologi yang aktif menggunakan e-commerce dan pembayaran digital dan internet seluler yang luas dan dukungan pemerintah yang telah menjadikan salah satu pasar fintech dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Di mana minat dan potensi yang dihasilkan oleh layanan ini menjadi alasan mengapa fintech atau unicorn menjadi salah satu startup dengan digital pendanaan terbaik di dunia. Adopsi fintech telah menjadi atau meroket di kalangan konsumen dan usaha kecil di Vietnam yang merupakan contoh utama fintech di kawasan ini. Jumlah startup telah melonjak dari 1.600 pada awal pandemi COVID-19 menjadi lebih dari 3.000 startup. Inovasi berlimpah dan prospek pertumbuhan tak terbatas. Berdasarkan perkembangan saat ini, 5 tren yang akan membentuk ekosistem fintech regional Asia di tahun mendatang, di antaranya yang pertama ada revolusi pembayaran digital, pendakian startup di pasar e-commerce, bangkitnya fintech, berkelanjutan, teknologi perbatasan, dan faktor lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.